syukur kehadirat Allah yang mana malam ini kita masih duduk di tempat halaqah Majelis Ta'lim Al-Munawwarah. Mudah-mudahan kedudukan kita malam ini bukan hanya duduk di tempat ini, tapi jadikanlah duduk ini kita duduk bersama dengan baginda Nabi SAW, bersama Nabi kita di surga, dengan bersama keluarga-keluarganya. Begitulah orang-orang yang bersyukur besar. Tidak ada syukur yang paling besar kecuali syukur saat kita masuk surga dan berjumpa dengan Nabi Muhammad. Para hadirin yang sama-sama dimuliakan Allah, dalam firman Allah Ta'ala, qauluhu Ta'ala, Bismillahirrahmanirrahim, wa la yatamannawnahu abada bima qaddamtu aydihim wallahu alimun bidzalimin. Qul intal mauta alladhi tafiruna minhu fa innahu mulaqikum summa turadduna ila alimil ghaib wasyahada fa yunabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Shadaqallahul maulana azim wa rasulih. Yang mana artinya mereka tidak menginginkan mati untuk selama-lamanya disebabkan kejahatan yang telah mereka perbuat, dan Allah Maha mengetahui akan orang-orang yang zalim. Katakanlah sesungguhnya dia akan menemui kalian juga, lalu kalian dikembalikan kepada Tuhan yang mengetahui hal-hal yang gaib dan yang nyata. Kemudian dia memberitahukan kepada kalian dengan amal-amal yang telah kalian perbuat. Maka dengan hikmah-hikmah di dalam peristiwa Isra wal Mi'raj Nabi besar Muhammad SAW bukan mencerita tentang keajaiban-keajaibannya yang sudah sering kita dengar dari para ulama-ulama, dan setiap saat di mana masuk bulan Isra wal Mi'raj banyak cerita dan kisah yang mana peristiwa di dalam Isra Mi'raj Nabi besar Muhammad SAW adalah perintah sholat 5 waktu, di mana perjumpaan Nabi kita besar Muhammad SAW yang mana malaikat Jibril tidak mampu masuk setelah sampai langit 7. Setelah langit 7 itu ada tempat yang bernama Mustawa, yang mana kata malaikat Jibril, wahai Rasulullah, sampai di sinilah aku mengantar engkau. Selanjutnya engkaulah sendiri yang akan sanggup untuk berjumpa dan bertemu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau malaikat saja tidak mampu untuk masuk dalam semayam di tempat arsy, yang mana malaikat Jibril ini yang paling dekat dengan Allah tidak mampu, bagaimana kedudukan Nabi kita Muhammad SAW? Tentu menjadi pertanyaan kepada kita. Nur ala nur, nur faqaqul nur. Bahkan dalam satu riwayat sampai ditulis oleh Al-Imam Asy-Syarif An-Naqi, Da'i ilallah Al-Habib Ali bin Muhammad bin Husain Al-Habsyi dalam kitab Simtud Durar, yang mana maulid itu terus-menerus dibaca oleh kita, bahkan kalangan-kalangan dari para aulia-aulia, para ulama-ulama, orang-orang saleh,
mereka bersama-sama untuk membaca Maulid Habsyi. Karena Maulid Habsyi itu mengandung satu peristiwa sejarah yang menceritakan tentang keberadaan dan kemuliaan dan keagungan Nabi besar Muhammad SAW. Salah satu kitab petik daripada situ durar, qala ya Jabir, innallaha khalaqal asya min nurika nabiyika Muhammad sallallahu alaihi wasallam min nurihi. Apa kata sahabat Jabir radhiyallahu mengatakan, sebelum alam ini diciptakan oleh Allah, sebelum semua benda yang diciptakan oleh Allah, Allah Ta'ala telah menjadikan terlebih dahulu adalah cahaya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, yang mana cahaya ini dijadikan oleh cahaya yang Allah sendiri. Jadi Nabi kita Muhammad SAW disebut manusia bukan manusia. Sayyidil Bashar la kal basar, manusia tapi bukan manusia. Karena kalau Nabi SAW itu kalau buang air kecil atau buang air besar itu tidak ada bekasnya. Bahkan bumi telah melenyapkan, mengambil, dan bekas dari buang air kecil dan buang air besarnya itu berbau minyak kasturi. Kalau manusia walaupun disiram tetap saja auranya, aromanya masih terbawa oleh hidung kita. Begitu jalannya Nabi SAW, bekas kakinya pun berbau harum. Tentu kalau mana ada manusia yang berjalan kakinya berbau harum, walaupun minyaknya dikasih kakinya dikasih minyak wangi. Tetapi Nabi kita Muhammad SAW ini memiliki kemuliaan. Demikian peristiwa Isra Mi'raj, kemudian Nabi Muhammad SAW dengan cahaya menemui cahaya, nur ala nur, nur faqobul nur. Bahkan dalam Qusaidah pun disebutkan, wa nur yahdil hairina diya'uhu wa fil hasridil mursalina liwa'uhu. Demikianlah seorang aulia wali kutub mengungkapkan satu pujian kepada Nabi besar Muhammad SAW. Nur siapa? Nur itu adalah Nabi kita Muhammad SAW, yang mana Nabi, seluruh Nabi wa fil hasril dil mursalina liwa'uhu. Jadi kelak pada saat hari kiamat, seluruh Nabi yang 124.000 ini berbondong-bondong mencari Nabi kita Muhammad SAW. Tidak ada satu Nabi kedudukan yang dipanggil oleh Allah. Walaupun Nabi Musa disebut kalimullah, hanya mendengar suara Allah, tapi tidak diberangkatkan oleh Allah ke langit. Satu contoh, kalau seseorang itu diperintah dengan dipanggil, kedudukannya tinggi mana? Kalau kita punya pimpinan manggil kita masuk ke ruang tamu, dan pimpinan itu berbisik-bisik dengan anak buah itu, pasti anak buah ini adalah orang yang mendapatkan prioritas yang utama dari bosnya. Tapi yang lain diperintahkan, kamu ke sana, kamu ke sana, kamu ke sana, tetapi tidak menjadikan prioritas atau mendapatkan keutamaan. Sedangkan Nabi kita Muhammad SAW khusus, Nabi khusus bil khusus, yang mana perintah ini tidak boleh didengar oleh siapa-siapa, tidak boleh didengar oleh malaikat,
Ini pribadi Rasul dengan Allah Ta'ala. Apakah perintah itu, apakah bisik-bisik itu? Tidak lain dan bukan, wahai Muhammad, aku perintahkan engkau untuk sholat 5 waktu. Sampaikan kepada umat, inilah kendaraan-kendaraan mereka kelak di surga. Inilah sebagai modal bagi umat Nabi Muhammad SAW untuk menghancurkan segala dosa-dosa, asal tidak syirik dan musyrik. Kalau kita ingin menghancurkan dosa, untuk menghapus dosa, noda-noda dosa, cukup dengan 5 waktu sholat. Kalau kita ingin menghancurkan noda dosa-dosa hati yang banyak kotor dan banyak kebusukan, maka cukup pembersihan itu melewati zikir kepada Allah yang banyak. Niscaya hancur semua hati yang kotor itu. Kalau kita ingin membersihkan mata kita, maka lihatlah Al-Quran dan kitab-kitab Allah. Kalau kita ingin menghapus dosa-dosa pendengaran kita, cukup kita mendengarkan satu ilmu atau Al-Quran atau sholawat yang menuju kebaikan. Begitu indahnya perintah Allah kepada Rasulullah SAW. Hikmah dari Isra wal Mi'raj bukan peristiwa bagaimana sholat yang asalnya 50 waktu sehingga ditawar menjadi 5 waktu. Bukan persoalan dan permasalahan yang kita bicarakan dalam bentuk kisah dan riwayat, tapi hikmah Isra wal Mi'raj adalah as-salatu mi'rajil mu'min. Sholat itu adalah mi'raj yang mana Allah Ta'ala mengangkat kedudukan seseorang yang dari hamba sahaya, dari anak gurun sahara, dari anak yatim piatu, yang mana kedudukan yatim piatu yang sangat rendah dan sangat hina dan sangat terbuang, tersisihkan. Tetapi Allah mengangkat wa ma akramakum indallahi atqakum, kehendak dan keputusan Allah Ta'ala yang mana telah mengangkat sesosok manusia yang dari bangsa Arab, yang dijadikan dari anak yatim piatu yang rendah, yang tidak memiliki pendidikan dan buta huruf, sampai mendapatkan kemuliaan yang tinggi di sisi Allah. Maka sampailah kepada kemuliaan-kemuliaan itu siapapun yang mengikuti qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah ayaghfiru dzunubakum. Kalau seseorang itu sudah mengikuti apa yang diajarkan dan dinasihatkan Nabi kita Muhammad SAW, yang paling pokok dan puncak dalam pedoman itu adalah jangan sekali-kali meninggalkan sholat 5 waktu. Kalau kita sudah mendapatkan sholat 5 waktu dan kita menjaga tepat waktu dan kita disiplinkan waktu, sholat itu merupakan sesuatu kendaraan dan perbendaharaan yang mana itu kunci dalam kesuksesan di dalam hidup dunia sampai di dalam akhirat. Dan siapa yang berani meninggalkan sholat dan tidak mengikuti Nabi, niscaya dia bukan golongan-golongan umat Nabi Muhammad SAW, dan sulit untuk mendapatkan pertolongan dan syafaat